Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustaz. Terima kasih tuan rumah. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir. Saya akan memberikan informasi tentang pupuk EMH. EMH ini sekarang dari energi makro hayati. Jadi makro hayati ini pupuk yang mengandung mikroba. Jadi kalau bahasanya ini kan, kalau pupuk organik itu ada POC, pupuk organik cair, ada yang ini mikroba. Kalau mikroba ini dia makhluk hidup, makhluk hidup yang nantinya akan membantu bapak-bapak untuk menyuburkan tanah. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, tepat sekali Pak. Sebelum ini disosialisasikan, memang ada pepatah atau disampaikan bahwa begini Pak. Kalau di Jawa bagus, belum tentu di sini. Karena di Jawa itu karena banyak gunung Pak, jadi lahannya lebih subur katanya. Nah, tapi memang Pak, ada dua lahan di sana Pak. Jadi ada lahan yang memang tanah aslinya di sana, ada yang tanah yang reklamasi atau timbunan. Kalau yang timbunan ini kan dia waktu nimbun, yang atas ditaruh bawah, terus yang bawah ini di atas Pak. Jadi unsur haranya sudah tidak ada. Ini tanah balik Pak, betul. Nah, pas nyambung berarti. Ada yang paham ya Pak. Itu rumput aja nggak mau hidup Pak. Pak Taufik yang menyaksikan dan Pak Harun sempat sana juga, itu rumput aja nggak mau hidup Pak. Karena memang unsur haranya sangat minim sekali. Setelah itu kami coba untuk awali dulu dengan pupuk yang padat itu. Pupuk padat itu adalah dia kandungannya bisa untuk membantu penyuburan tanah dengan menambahkan mikroorganisme. Jadi batuan-batuan itu sama dia yang memang nantinya bisa bermanfaat bagi tanaman, itu dirubah ini Pak, dihancurkan. Setelah itu dia bisa juga mengikat CO2 air. Jadi karena lahannya sedikit berpasir, dia akan mudah habis Pak airnya. Alhamdulillah setelah kami berikan pupuk yang padat, setelah itu sebenarnya ada yang tunggal Pak. Tadi kelewat. Ada yang tunggal sama Pak. Ini sama. Tunggal dan padat ini fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah. Karena dia mikroba Pak, nanti ini berkembang biak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau penyemprotan di awal agak sedikit banyak, tapi nanti berikutnya dia berkembang biak pada tahapan berikutnya Bapak tidak perlu lagi menyemprot sebanyak yang di pertama. Jadi karena sudah ada kandungan mikrobanya tadi. Nah, kalau untuk yang majemuk ini untuk pertumbuhan Pak. Jadi pertumbuhan setelah ditanam, nanti pertumbuhan pada tanaman itu dia lebih maksimal karena mendapatkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau biasanya POC ini atau pupuk organik ini bersifat pelengkap, kalau ini sifatnya lengkap. Jadi ada makro, ada mikro. Kalau makronya kan NPK. Bapak-bapak pasti sudah lebih tahu kalau NPK ini fungsinya untuk apa. Dan ditambah dengan mikronya Pak. Jadi ibaratnya kalau makan itu kalau hanya nasi aja kan kurang sedap, kurang enak, kurang lahap. Nah, nanti ada mikronya atau lauknya Pak. Jadi tanaman ini maksimal dia nanti akan pertumbuhannya di makanan ini. Nah, kalau Bapak mempunyai lahan setelah itu ditanam di satu komoditi atau monokultur, sebenarnya bagus Pak, tapi sayang kok nungguin satu tanaman aja. Sedangkan kalau manfaat dari pupuk ini nanti untuk semua tanaman bisa. Bahkan tadi disampaikan untuk perkebunan itu bisa Pak, atau sawit atau karet,
Terus untuk pertanian, tanaman-tanaman semacam kayak padi atau buah-buahan atau nanti rempah-rempah. Nah, juga peternakan. Peternakan baik yang ternak besar seperti sapi, seperti kambing, terus unggas dan perikanan. Nah, ini saya jelaskan satu persatu supaya nanti bapak ibu lebih memahami. Nanti bila kurang jelas kita bisa tanya jawab biar lebih jelas. Jadi mumpung kami kita di sini kita sharing pak, sharing ilmu nanti supaya apa yang menjadi permasalahan, terus apa yang ada manfaatnya di tanaman ini bisa maksimal. Jadi bapak ibu tidak perlu lagi bingung. Nanti kalau biasanya kan masa pertumbuhan pakai urea, nanti terus pakai NPK, nanti kalau sudah berbuah pakai KCL. Nah, kalau di sini sudah alhamdulillah ini lengkap Pak. Jadi bapak ibu tidak perlu lagi bingung kapan harus mengaplikasikan. Nah, untuk tanaman kopi Pak, kopi ini kan sebenarnya biasanya untuk di dataran tinggi kan Pak ini. Jadi tapi ada beberapa jenis kopi yang memang ternyata bagus ditanam di dataran rendah. Ini kan jenis robusta, ada lagi namanya liberica. Nah, yang di robusta ini tanaman kopi itu sebenarnya kalau lebih bagus lagi ada naungannya Pak, ada pelindungnya. Jadi kopi ini tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh kering sama sekali ditaruh. Nah, makanya nanti kalau bapak ibu ingin maksimalkan lahannya dan mendapatkan beberapa hasil dari satu lahan, memang sebaiknya sekarang ini kan disarankan untuk di satu lahan ditanam beberapa tanaman. Tentunya akan lebih memudahkan kalau bapak ibu tanamannya ini nanti ada yang membeli Pak. Jadi kalau kita sudah menanam capek-capek bingung Pak menjualnya kemana ini menjualnya. Nah, nanti ini kami bapak maaf tugasnya menanam merawat, nanti kami yang membeli Pak. Tentunya sekarang ini organik Pak. Jadi trennya di para ini Pak, istilahnya konsumen ini mereka mengarahnya ke organik Pak, karena dari kimia ini banyak sekali. Untuk kesehatan yang pasti kan setelah menanam pengen menikmati kopinya Pak. Nah, kopi ini akan mempunyai rasa original kopinya itu bila dia di dalam perawatannya menggunakan organik Pak. Nanti menjadi kopi Kalimantan gitu Pak. Nah, itu yang terpenting. Terus yang selanjutnya kalau kita menggunakan organik ada beberapa keuntungan. Salah satunya adalah memotong sistem ijon Pak. Nah, ijon ini kan biasanya petani ini diiming-imingi kalau bila pupuk susah, udah ngambil tempat saya dulu aja. Nah, pada waktu panen petani ini kan akhirnya harganya ngikutin itu Pak. Saya berani beli segini aja ini karena kemarin kamu kan punya utang gitu, ibaratnya gitu Pak. Nah, kalau dengan menggunakan pupuk organik, nanti Bapak bisa kombinasikan dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ini bila dikombinasikan dengan mikroba ini, dia akan lebih maksimal Pak. Lebih cepat penguraiannya, akan lebih cepat diserap oleh tanaman. Jadi Bapak nanti ada dua keuntungan, tanamannya bagus dan mempunyai hewan ternak Pak. Karena memang kotoran hewan ternak itu nanti ditentukan oleh tanaman. Secara nggak langsung berarti ATM-nya sudah nambah lagi Pak. Jadi punya kambing berarti ini. Nah, kalau punya hajatan terus punya mau akikoh nggak usah beli lagi Pak. Jadi di sana keuntungannya. Ini boleh cerita Pak, kalau di tempat kebetulan kan saya dari Jawa Timur Pak. Jawa Timur ini
mulai tahun, menurut cerita bapak dan kakek saya itu tahun 75 itu dari organik untuk menjadi kimia itu mereka ditodong Pak. Karena kan programnya Pak Harto itu Pak, mereka harus ke kimia. Nah sekarang iya urea salah satunya Pak. Sekarang ini parah Pak di sana Pak. Tanahnya ini kalau tidak menggunakan pupuk kimia lagi, dia tidak mau tumbuh bagus Pak. Pertama itu. Yang kedua itu adalah kalau tanaman ini menjadi sangat hijau Pak, itu kan mengundang hama Pak. Kalau menurut ilmuwan atau mungkin Pak Harun yang setiap hari di lapangan, ini daunnya itu manis Pak, sehingga ulat atau belalang ini akan senang dia ke sana Pak. Memang kalau menggunakan pupuk EMH ini tidak sehijau kalau Bapak menggunakan urea, tapi jangan kaget Pak. Kalau di padi kita cabut Pak, akarnya kelihatan Pak. Nanti dibedakan antara akar yang menggunakan organik dengan menggunakan kimia, beda Pak. Padahal tanaman ini kan sumber makanannya dia ngambil dari tanah dan itu lewat akar. Kalau akarnya banyak berarti kan tanamannya maksimal dia. Itu sudah dibuktikan di testimoni di sana juga. Kami tadi coba lihat yang di deplot kami yang di Bati-Bati. Mungkin Bapak Ibu kalau punya kesempatan monggo nanti pas ke Banjarmasin mau mampir di deplotnya silakan Pak. Di sana ada kopi, ada tanaman jagung, juga ada pisang. Ini memang berbeda Pak pertumbuhannya. Harapannya kalau memang di sini pemakaian kimia belum terlalu parah seperti di Jawa, bisa balik lagi Pak, balik lagi ke organik. Jadi kembali ke asal, insya Allah hasilnya lebih maksimal, biayanya Bapak nanti ke belakang tidak terlalu besar. Kami sekarang ini di Jawa ini yang dekat pabrik Pak, lagi bingung kelangkaan pupuk. Nah apalagi yang di Kalimantan yang agak jauh Pak. Susah dia sini. Susah Pak. Jadi karena ketergantungan Pak. Jadi kalau boleh cerita sedikit, pupuk ini yang bisa diproduksi di Indonesia itu hanya urea. NPK itu bahan bakunya dari luar negeri. Nah sekarang ada perang itu di Rusia itu karena mereka menjadi salah satu bahan untuk membuat pupuk. Indonesia kebingungan Pak. Sebenarnya ini ada sisi positifnya bagi kita, bahwa kita ini sekarang kembali lagi ke zaman dulu Pak, mikroba, menggunakan organik. Bahkan kalau negara-negara maju kayak Vietnam Pak, Vietnam ini menjadi negara terbesar Asia untuk produksi hasil pertanian. Mereka sudah menggunakan kimia Pak, menggunakan organik. Padahal dulu Vietnam ini belajar di Indonesia. Nah sekarang dia lebih maju daripada Indonesia Pak, karena dia menggunakan organik. Itu harapannya di tanaman Pak. Nah tanaman ini kalau Bapak sudah menanam kopi, memang kalau lebih mau maksimal pisang Pak. Nah di pisangnya sendiri kami ada pisang Cavendish. Kalau pisang Cavendish ini, jadi pisang Cavendish ini nanti disajikan itu tidak diolah Pak, disajikan di meja atau kita bilang itu pisang hidang Pak, karena dia dimakan pada saat tidak perlu lagi diolah Pak. Kalau pisang menurun ini kan perlu diolah Pak, pisang menurun, pisang raja kalau di kami Pak, itu harus diolah, harus digoreng dulu atau sebagainya. Kalau itu tidak Pak. Nah kebutuhannya itu sangat besar, ekspor besar. Kalau mungkin Bapak Ibu atau tadi pernah umroh atau haji, di sana itu pisang yang disajikan adalah pisang Cavendish itu, pisang yang kuning-kuning biasanya di Indomaret biasanya Pak. Kalau di ini itu kebutuhannya sangat besar. Indonesia ini untuk negeri sendiri aja ini masih kekurangan. Saat ini yang banyak mengembangkan itu di Lampung paling besar. Di Lampung itu, Lampung Timur itu ada ratusan ribu hektar tanaman itu. Di Jawa sebagian, karena Jawa lahannya kecil-kecil, jadi penanamannya tidak sebesar di Lampung. Nah, justru sebenarnya kesempatannya ada di Kalimantan. Apalagi nanti akan ada IKN, Pak. IKN itu butuh pisang ini sangat banyak. Makanya ini kesempatan kalau memang kita mau memaksimalkan lahannya, salah satunya adalah dengan pisang, dengan kopi.
Terus nanti ada kapulaga. Kapulaga itu juga kebutuhannya sangat besar, Iya. ekspor. Ada vanili. Nah, harapannya kalau Bapak bisa menanam di satu lahan dengan berbagai macam tanaman ini, tadi sampaikan Pak Taufik, ATM-nya ini Pak. Jadi ini belum waktunya panen, yang ini panen gitu. Jadi tanaman ini nanti cara perawatannya Bapak tidak perlu repot. Oh, tanaman yang kopi nanti obatnya apa ya? Yang pisang apa ya? Nah, menggunakan pupuk ini semua nanti bisa di ini Pak. Bisa satu kali penyemprotan untuk semua tanaman yang ada. Jadi Bapak diringankan, Pak, diringankan dari sisi tenaga. Tidak repot cara perawatannya. Tapi akan menikmati hasilnya bila masing-masing tanaman ini panen. Bapak dari sampai bingung. Hasilnya nanti oke, nanti langsung ke Pak Harun. Pak Harun, kopi saya panen. Pisang kita panen. Atau kapulaganya panen. Nah, ini kan harapannya kami kan, kalau petani kita ini sejahtera, kita juga sama-sama ikut menikmati. Jadi yang jelas perekonomian di wilayah ini lebih maju Pak, lebih berkembang. Terus nanti tidak hanya di pertanian, tapi di perikanan. Nanti ada di peternakan. Nah, kalau di perikanan ini sudah uji coba juga Pak. Karena ini berbasis mikroba, sedangkan kayak perikanan ini kan juga Pak. Perikanan ini kan dia butuh plankton. Plankton ini juga sumbernya dari mikroba untuk makanannya. Kalau uji coba kami ini ada di lele sama di faname Pak, udang. Nah, nanti ada kesempatan juga di sini Pak. Mencoba karena tadi tanamannya sudah bagus dengan ini, mau coba iseng-iseng mau pelihara lele atau ikan patin. Nah, Bapak pakannya bisa menggunakan ini Pak. Kalau di udang biasanya, udang ini kan sebelum ditabur dia kan perlu dipupuk dulu Pak. Kalau menggunakan kimia ini kematiannya bisa di 40%. Tapi kalau dipakai ini di bawah 10% Pak. Dan ini sudah dibuktikan di daerah Situbondo, Gresik itu kan rata-rata mereka petani udang faname itu. Kan dia air payau Pak. Jadi kalau memang ada wilayah air payau itu bisa nanti mengembangkan itu udang faname itu. Nah, dia di awal diberikan pupuk padat dulu, nanti diberikan pupuk majemuk Pak. Nanti untuk membantu pakannya menjadi ringan, tingkat kematiannya rendah, hasil produksinya tinggi. Kita bisa bilang ini loh organik di hewan ternaknya itu. Kami sudah uji coba juga di unggas Pak. Kalau di unggas ini bisa dicampur dengan pakannya atau diberikan pada minumannya. Nanti Bapak kalau mau coba, nanti bedakan yang memakai dan tidak, nanti akan kelihatan hasilnya. Kadang kita ini kan perlu bukti Pak. Kalau belum membuktikan ini belum begitu ya, kalau udah membuktikan, insya Allah Bapak bisa, oh iya ternyata ya gitu. Nah, kami bisa menyampaikan ini karena kami sudah membuktikan untuk tanaman atau di perikanan. Kalau peternakan sama Pak, peternakan. Kalau peternakan ini di kami ini kan sekarang kita ini karena kesibukan Bapak Ibu, mungkin ada yang bekerja pekerjaan pegawai atau yang punya kesibukan lain, itu kita untuk fermentasi Pak. Jadi pakannya itu pakai fermentasi, jadi tidak tiap hari kita nyari rumput Pak. Nyari rumput seminggu sekali, nanti difermentasi, dicampur dengan pupuk EMH ini, Bapak cukup seminggu sekali nanti. Jadi pakai itu Pak. Peternakan Pak. Jadi memudahkan Pak. Bahkan kalau untuk penggemukan ini sudah dicoba di sapi Pak. Di bulan pertama sampai bulan keempat itu dia bisa maksimal bisa di 6 kilo per bulan. Memang karena masa pertumbuhan kan. Biasanya setelah bulan ke-4, 5 itu memang tidak secepat di bulan-bulan awal lagi. Gitu Pak. Nah, nanti untuk yang bibit
bibit yang lain tadi yang mungkin setelah kopi ini nanti bisa hubungi Pak Harun, Pak, bibitnya kapulaga kayak pisang, apendis itu nanti bisa menghubungi Pak Harun. Mungkin kita lebih enak nanti ini kita bikin kelompok Pak. Kelompok-kelompok ini kan memudahkan kita bertukar pikiran. Kira-kira tanamannya punya saya kok ada ini kenapa ya? Nanti bisa bertukar pikiran. Kalau di sini ini enggak apa di tanaman pisang menurunnya ini kena penyakit enggak? Kena. Nah, penyakit. Nah, ini kebetulan kan itu kan penyebabnya adalah fusarium, Pak. Iya. Fusarium. Virus itu, Pak. Nah, virus fusarium itu sebenarnya pengobatannya bisa kimia dan ada musuh alami, Pak. Kalau kimia kan menggunakan fungisida atau bakterisida, itu yang terkena dia akan yang mati. Padahal dia di akar, Pak. Kalau di musuh alaminya ada namanya trichoderma. Nah, trichoderma ini dia hidup. Makanan kesukaannya ini adalah fusarium, virus tadi, Pak. Dia jadi kalau ada virus itu dia nyerang, ngejar, Pak. Jadi kayak kucing ada pinggang itu dia ngejar, Pak. Sama seperti itu, Pak. Jadi trichoderma ini dia akan ngejar fusarium. Nah, trichoderma ini bisa hidup di bonggolnya atau di tanah itu bisa sampai 5 tahun. Jadi nanti Bapak kalau tanamannya pisangnya itu mau bisa terhindar itu bisa menggunakan pupuk ini juga, Pak. Disemprotkan di sekitar pohon itu nanti insya Allah ini akan mencegah terjadinya fusarium. Karena sebenarnya fusarium tidak hanya penyakitnya pisang, Pak. Di cabai ada, di tomat. Iya. Nah, apalagi juga di pisang. Nah, di kandungan di EMH ini ada kandungannya itu. Jadi Bapak bisa menggunakan untuk berbagai tanaman. Bahkan kalau yang di uji padi kami ini cabainya sampai 2 tahun tetap berbuah. Terus. Jadi mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo kita sharing, Pak. Mungkin dengan sharing ini akan tahu permasalahannya di sini itu apa aja. Monggo, nanti Bapak silakan, nanti ada yang bertanya. Sampai Harun ada tambahan. Ada tambahan, Pak? Tanya jawabnya mau langsung, Pak, apa